Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya dalam masalah baik dan buruk takdir Tuhan sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan menjadikan kenyang di samping nasi yang telah ditelan oleh seseorang manusia. Makan nasi sebagai sebab dan kenyang itu adalah akibatnya. Yang kedua, Tuhan menjadikan kebakaran di samping api. Bila tersentuh ia dengan sesuatu yang kering, api itu sebagai sebab dan kebakaran itu adalah akibatnya. Yang ketiga, Tuhan menjadikan putus di samping memotong dengan alat yang tajam. Usaha memotong sebagai sebab dan putus itu adalah akibatnya. Yang keempat, Tuhan menjadikan kaya di samping berusaha. Usaha itu sebagai sebab dan kaya itu adalah akibatnya. Yang kelima, Tuhan menjadikan pandai di samping belajar dengan tekun. Belajar itu sebab dan pandai itu adalah akibatnya. Yang keenam, Tuhan menjadikan kesenangan di samping banyak sebab-sebabnya. Antara lain, sebab menang dalam bertanding, sebab banyak hartanya, sebab sehat badannya, sebab banyak ilmunya, sebab telah terbayar hutang-hutangnya, sebab sudah selesai dikerjakan perintah Tuhannya. Dan banyak sebab-sebab yang lain yang masing-masing manusia dapat merasakan akan hal itu. Akan tetapi akibatnya hanya satu, yaitu kesenangan sekalipun sifatnya berlainan. Yang sudah kita sebutkan itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 adalah sebab dan akibat yang sudah sering berlaku atau yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat umat manusia. Adapun sebab yang mengakibatkan ridha Allah atau sebab yang mengakibatkan amarahnya bukanlah merupakan sebab dan akibat yang sudah menjadi kebiasaan berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi yang demikian itu sebagai perjanjian Tuhan dengan hambanya. Perjanjian ini sering disebut dalam ilmu tauhid wa'ad atau janji Tuhan. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, mereka itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan wa'id atau janji Tuhan. Barang siapa yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman yang mengenai wa'ad, yaitu walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengenai wa'id, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir lagi mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi seakan-akan kita bertanya, apa sebab mereka itu dimasukkan ke dalam syurga? Tentu jawabnya lantaran beriman dan beramal soleh. Dan apa sebab mereka itu dimasukkan ke dalam neraka? Tentu juga jawabnya lantaran kafir dan mendustakan ayat Allah. Demikianlah buruk dan baik tetap tergantung pada takdir Tuhan yang Maha Esa dan Kuasa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik-baik. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya persoalan qada dan qadar atau qadar dan takdir itu merupakan persoalan yang memang pelik dan sulit dipecahkan. Oleh karena itu sangat memerlukan kepada ketenangan dan ketekunan serta bantuan Allah dalam mencari pemecahannya. Dan oleh karena itu pula sudah banyak ahli pikir yang berabad-abad sebelum abad kita ini, mereka sudah terlebih dahulu mempergunakan daya pikir mereka untuk memecahkan persoalan ini. Namun tidak juga mendapat satu titik persamaan pendapat. Malahan mereka tetap mempertahankan pendapat dan pendiriannya masing-masing, sehingga pecahlah umat Islam kepada beberapa golongan yang sebahagiannya sudah dibicarakan. Justru oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang mungkin ada kesempatan, kami harapkan agar sudilah kiranya dapat melanjutkan studinya atau talaahnya ke dalam kitab-kitab yang sudah spesial membicarakan masalah tersebut. Antara lain, kitab yang dapat memberikan bantuannya kepada persoalan yang kita bicarakan dalam risalah Ma'rifah ini ialah yang pertama, Akidah Islam Said Sabiq. Yang kedua, Mengenal Tuhan B. Arifin. Yang ketiga, Jejak Langkah Haji Agus Salim. Yang keempat, Umul Barahin. Yang kelima, Kaifiyatul Awam. Yang keenam, Al-Hudhudi. Yang ketujuh, Aqidatun Najin.
InsyaAllah dengan penjelasan yang terdapat dalam kitab kita itu kiranya dapat memberikan bantuan moral yang lebih bermanfaat untuk memahami maksud dan tujuan isi risalah yang sangat singkat ini. Marilah kita bermohon dan berdoa kepada Tuhan Rabbul Jalil supaya Ianya memberikan petunjuk kepada kita dan kepada zuriat kita bihaqqi Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin bihaqqi Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin. Amin ya ahsanal khaliqin.